Ayo kita sukseskan pilkada di Banua. Jangan sampai kada ingat di 9 Desember. Pilihlah calon yang baik sesuai hati nurani, bisa membawa Banua nang lebih baik. Pakailah hak pilih pian menjadi warga nang baik. Calon dipilih kaina, mudahan ada baiknya. Kembali lagi di program Klik Menyapa, channel YouTube klikkeasal.com. Saat ini sedang viral seorang musisi yang melantunkan lagu Banjar, dan sajak-sajaknya itu merupakan ciptaannya. Dia ini dulunya aktif di dunia jurnalistik, pernah menjabat sebagai redaktur di salah satu media cetak yang ternama di Banjarmasin. Kemudian dia ini juga berkarir di dunia perpolitikan, tapi di salah satu lembaga yang membidangi perpolitikan, yaitu di KPU Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 hingga 2018. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Hairyadasa. Halo Pak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Saat ini sedang sibuk apa nih Pak? Kalau kesibukan secara pekerjaan memang tidak terlalu sibuk, tapi di rumah karena ini pandemi, jadi kita lebih konsentrasi mencipta lagu-lagu berbahasa Banjar lah. Berbahasa Banjar Pak? Ya, lagu Banjar atau lagu berbahasa Banjar, ada dua versi. Jadi kesibukan kita itu sejak Mei sampai sekarang itu beberapa lagu sudah saya ciptakan. Pertama itu memang tidak terniat untuk menciptakan lagu Banjar itu. Saya hanya menyanyi, suka menyanyi kan, hobi lah, nyanyi lagu-lagu pop nasional. Setelah itu beberapa lagu ciptaan saya berbahasa nasional, lagu pop lah katakanlah begitu. Ternyata ada beberapa kawan netizen di Facebook itu yang menyarankan kenapa tidak lagu Banjar, coba Bapak cipta lagu Banjar. Ya setelah saya pikir-pikir, betul juga ini untuk mencipta lagu Banjar, karena anak muda sekarang masih belum familiar atau belum menggemari lagu-lagu Banjar yang tema-temanya, yang musiknya kekinian lah istilahnya. Saya ingin meramu itu tema-tema yang tentang budaya lokal, kearifan lokal, kemudian saya bikin melodinya, saya bikin lagunya. Jadi lagu yang pertama itu Maunjun di Pahumaan. Apa filosofinya tuh Pak? Jadi Maunjun di Pahumaan itu dimanapun warga Banjarmasin itu pasti ada pahumaan, atau warga Kalimantan Selatan itu pasti menemukan pahumaan. Biasanya di mana aja, di hulu sungai atau di Banjarmasin, Martapura, Barito Kuala itu pasti lebih banyak maunjunnya ke pahumaan. Jadi dari inspirasi itu kenapa kita angkat aja tentang maunjun di pahumaan. Di situ ada nilai-nilai pelajarannya, bagaimana kita maunjun di pahumaan itu bisa menemui, bisa bertemu dengan para petani di sana, bagaimana bekerja orang itu yang pekerjaannya sehari-hari petani. Jadi dengan kita maunjun itu sebenarnya bukan hanya mencari ikan, tetapi juga kita melihat betapa jerih payah petani itu untuk melahirkan sebutir beras yang kita konsumsi tiap hari itu. Betul. Luar biasa. Pak, gimana nih? Sedikit Pak, kasih lantunan nadanya buat kita nih, mau dengar gimana sih lagu Maunjun di Pahumaan dengan lirik berbahasa Banjar. Nah, jadi judulnya Maunjun di Pahumaan. Sebenarnya syairnya, liriknya mudah aja dihafal. Jadi saya menciptakan dengan semudah mungkin, tetapi iramanya irama yang lebih gembira lah. Bila wayah musim batanam bani, pasang banyu
naik kapah kumaan, tungap iwak, rahat banyu babui, pacang ada, banyak dapat pakuli, sapa haruan, papuyu sanggiringan, badapat kakawanan, nangka tujuh maunjunan, raminya maunjun di pahumaan, raminya iwaknya katungapan, raminya melihat urang batanam, raminya batamu kakawanan. Bila sudah ada bunyi ayat, itu tanda hari mulailah kadap. Jangan sampai kada ingat di waktu, pasti ada di rumah nang menunggu. Nah, jadi pergi maunjun ke Pomaan, bisa bertamuan kakawanan, bisa melihat orang bertanam, bisa melihat orang mencari iwak dengan cara lainnya. Jadi nilai-nilai budaya Banjarnya itu yang kita angkat, bahwa maunjun itu tidak hanya semata-mata mencari ikan, tetapi rekreasi Dan silaturahmi, Pak. juga bisa silaturahmi dengan para petani-petani yang ada di Pahumaan, yang kesehariannya mulai pagi sampai sore ada di Pahumaan, yang memperjuangkan bagaimana beras itu menjadi nasi dan kita konsumsi sehari-hari. Tadi di diri kita tadi sempat saya dengar, Pak, ada bila ayat apa tadi, Pak? Nah, bila sudah ada bunyi mayat, nah ini kan di mana-mana, kalau di Kalimantan Selatan, di Banua ini pasti ada suara di masjid itu yang mendendangkan atau melantukan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau sudah ada bunyi ayat suci Al-Quran, itu berarti setengah jam atau seperempat jam lagi menjelang maghrib. Jadi maksudnya itu sadang-sadang aja sudah kita mengunjung. Artinya itu sudah waktunya injury time, sudah Injury time, ya. injury time. Walaupun ikan lagi rame-ramenya saat itu kan. Nah, jadi kita ingatkan di lagu ini, kalau sudah ada bunyi mayat, itu tanda hari mulai anak kadap. Jangan sampai kada ingat di waktu. Artinya waktu, baik waktu untuk keluarga, baik untuk waktu untuk kewajiban kita kepada Tuhan yang kuasa. Pak Yadi, jadi bisa saya tarik kesimpulan sedikit deh. Di masa pandemi ini membawa inspirasi buat Bapak nih. Bisa dikatakan demikian. Jadi karena saya ini sebenarnya main musik ini sejak SMP. SMP SMA tuh luar biasa aktif main musik. Setelah mahasiswa vakum, setelah jadi wartawan vakum. Baru ini gitar ini saya beli belum sampai setahun. Belum. November 2019 gitarnya saya beli. Berapa lama tahunnya? Iya, hampir 20 tahun. Hampir 30 tahun lah katakanlah saya tidak memegang gitar secara konsisten lah istilahnya. Kalau pinjam sama teman di kantor bisa aja jering-jering kan, tapi untuk serius kembali memegang gitar itu baru aja setelah 30 tahun vakum. Berarti memulai kembali ya, sekitar 2 bulan. Makanya ini rindu sekali, makanya sangat menyenangi sekali ternyata. Luar biasa senangnya. Kebiasaan hobi lama itu waktu ternyata. Bapak memetik tadi kan penghayatannya dalam betul, apalagi sambil melantunkan lagu-lagu Banjar itu. Pak, sampai saat ini sudah ada berapa lagu yang sudah diciptakan nih? Kalau lagu Banjar ini sudah 30 lagu, ya. Kalau lagu yang pop berbahasa Indonesia ada sekitar 5 atau 7 sudah ada. 30 lagu Banjar yang sudah diciptakan itu temanya apa aja sih, Pak? Temanya itu pasti tentang tidak lepas dari budaya Banjar. Jadi seperti maunjun Pahumaan yang ada nilai-nilai budayanya, kearifan lokalnya. Kemudian ada menyangkut pantun Banjar. Kemudian ada menyangkut kuliner Banjar. Kemudian ada menyangkut aset wisata Banjar. Kemudian ada pakaian-pakaian Banjar gitu kan. Seperti yang lagu terakhir ini, Galuh Nang Batangguy. Jadi kita mempromosikan tangguy itu yang sering dipakai oleh ibu-ibu atau adik-adik kita di pasar terapung. Ya, jadi mungkin budaya Batangguy itu ada di
Kalimantan Selatan atau dengan di Kalteng lah. Kalau di daerah lain mungkin ada itu tangguy. Ini ya. Topi besar itu. Topi besar terbuat dari apa itu daun rumbia. Daun rumbia betul Pak. Rumbia, ya. Tadi ada yang menarik Pak, lagu Banjar yang bertemakan kuliner. Ya. Boleh Pak, bisa dimainkan Pak. Kita mau mendengar lagi seperti apa itu kan. Buat para wisatawan, terus para muda-mudi yang belum mengenal luas nih kuliner Banjar sini apa aja sih? Barangkali dituangkan di lirik lagu Bapak kan? Iya. Yang kuliner ini ada yang judulnya tapai gambut, kemudian ada iwak wadi, kemudian ada gangan humbut, ada nasi kuning Banjar, kemudian yang terakhir itu wadai 41. Nah, wadai 41 menarik itu Pak. Sangat khas dengan Banjar itu Pak ya. Yaitu lagu yang ke-27 wadai 41 itu. Jadi saya juga bingung juga apakah wadai 41 itu harus 41 macam, ternyata tidak juga. Jadi kalau ada acara selamatan lah istilahnya, hajatan besar, itu tergantung orang yang berhajat apakah mampu menghadirkan seluruh wadai itu atau hanya sebagian. Itu tidak jadi ukuran. Yang penting ada beberapa wajib itu, beberapa wadainya. Nah, saya coba ini ya. Nyamannya wadai Banjar 41, bila dimakan rahatan basalamatan, sudah ada tumatan urang bahari, disurungi sabarataan. Narannya wadai Banjar 41, kadalah musti sabarataan diulah. Gantung lawan pianang ada hajatan, dua talu atau walabi. Ada bubur habang, jua bubur putih, bagawi barasi nang jadi ingkutan, wadai dimakan tarasa nyaman. Ada kararaban, Inta luka ruang, wajikwan surabi nang disurungakan, bian nang datang pasti diganang. Nah Pak, di lagu wadai 41 ini tadi pas di penutup liriknya itu saya pendengar tadi pian yang datang pasti diganang. Seperti apa Pak filosofinya Pak? Jadi kita mendengarkan lagu, jadi terakhir itu ada pesan-pesannya. Artinya kalau diundang itu, kalau yang datang itu artinya turut di samping mendoakan yang selamatan, tapi juga itu membuat senang bagi yang mengundang. Jadi pasti diingat lagi. Artinya mereka yang datang pasti diganang. Makanya kita letakkan di sana kalimat liriknya, pian yang datang pasti diganang. Saling silaturahmi, saling mengikat hubungan antar tetangga, antar keluarga, yang jauh. Jadi banyak nilainya, nilai-nilai kearifan lokal yang di lagu Wadai 41 ini. Pak Haryadi kan selepas bertugas di KPU Kabupaten Barit Kuala pada 2013 sampai 2018 yang lalu, saat ini sedang aktif di organisasi penggiat demokrasi, benar Pak? Jaringan Demokrasi Indonesia ya. Jadi yang anggotanya itu adalah kawan-kawan penyelenggara KPU yang lalu. Jadi baik anggota Bawaslu maupun anggota KPU Kabupaten Kota Provinsi itu dihimpun dalam suatu organisasi yang namanya Jaringan Demokrasi Indonesia. Jadi itu tujuannya lebih mendukung kepada penyelenggara KPU dan penguatan nilai-nilai demokrasi di masyarakat, terutama di Kalimantan Selatan. Nah Pak, kan tahun ini kan kita akan menyambut pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang. Ya. Pak Hari kan saat ini sedang lagi aktif-aktifnya membuat lirik lagu. Adakah Pak sudah mempersiapkan untuk kebetulan pilkada? Dalam rangka pilkada serentak nih, saya juga mencoba pagi tadi mencoba untuk mengusun lirik lagu tentang
Pilkada di Banua. Jadi judulnya Pilkada di Banua. Pilkada di Banua, ya. Oke, boleh Pak. Cuma Oke. dilantunkan. Jadi Pak, ini untuk kita semua. baru sebenarnya, belum ditayangkan di media sosial. Ini saya peruntukkan untuk Klik Kalsel menyapa ini. Wah, kita terima kasih banyak Pak. Klik Kalsel berkesempatan untuk menjadi ruang Pak Haryadi Mempromosikan lagu ini. lagu ini. Ayo kita sukseskan Pilkada di Banua. Jangan sampai kada ingat di 9 Desember. Pilihlah calon nang baik sesuai hati nurani, bisa membawa Banua nang lebih baik. Pakailah hak pilih pian menjadi warga nang baik. Calon dipilih kaina, mudahan ada baiknya. Di hati Wan Janaki nang cagar digawinya, ingat apa nang dijanji, paling kada ada buktinya. Wah, Satu kali aja. satu kali malah. Jadi Jadi masih baru nih, masih dipelajari juga liriknya lagi, apakah ditambah nanti mungkin ada penambahan. Tapi ini untuk Klik Kalsel kita tayangkan juga. Jadi pastinya akan ada penyempurnaan lagi Iya. di lirik lagu Pilkada Banua, di Banua. Ini dipersembahkan untuk kawan-kawan penyelenggara juga, Pak. terutama untuk kawan-kawan penyelenggara dan warga Banua umumnya, supaya walaupun dalam keadaan pandemi ini tetap cuci tangan, tetap pakai masker, datang ke TPS Untuk terus untuk berpartisipasi. menyaksikan Pilkada serentak di Banua. Ya. Pak, tadi ada lirik yang menarik nih, Pak. Lihati dan Janaki, Iya. melihat sama Diteliti lagi maksudnya. meneliti maksudnya. Ya. Jadi maksudnya kita mengajak pemilih itu betul-betul memperhatikan yang dipilih itu, apakah sudah dilihati secara detail apa orangnya, siapa orangnya, latar belakangnya apa, track recordnya, jejak rekamnya, kemudian tentukan pilihan untuk datang ke TPS. Sesuai hati nurani tadi ya. Sesuai hati nurani. Walaupun ada apa namanya. Dan sambil diingat janjinya. Oke, nah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Haryadi. Bapak Haryadi ini memang sangat multi talent. Pernah berkarir di dunia jurnalistik, menjadi penyelenggara pemilu, dan juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Dan saat ini beliau lagi fokus mengarang sekaligus melantunkan lagu Banjar, Pak ya. Insya Allah akan terus kita ciptakan. Oke, semoga apa yang dalam kiprah Pak Haryadi ini membawa berkah untuk Banua. Amin. Oke, sekian dari kita. Terima kasih banyak, tetap menonton program dan subscribe klikkalsel.com. Salam berpikir positif. Yuk kita sukseskan Pilkada di Banua. Jangan sampai kada ingat di 9 Desember.